Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman, Islam dan istiqomah di atas sunnah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Sebagai mukaddimah, kita akan membahas tentang urgensi salat. Jadi jamaah yang mulia, salat ini adalah identitas seorang muslim. Apabila seseorang menyanyiakan sholat, maka urusan yang lain dia akan lebih menyanyiakan lagi. Kenapa? Karena antara dia dengan Tuhannya saja dia sepele, yaitu sesuatu yang paling agung, apalagi kepada yang lain. Jemaah yang mulia, kalau kita misalnya telat masuk ke kantor, ya, atau telat upacara, maka kita merasa menyesal. Tetapi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka itu mengucapkan belasungkawa apabila ada sahabat yang lain masbuk atau sahabat yang lain telat berjamaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bersabda, siapa yang ingin bersedekah kepada teman itu, artinya siapa yang menemani dia untuk sholat berjamaah, maka kepada teman yang sudah sholat, dia mendapatkan pahala sholat sunnah. Saking pentingnya masalah sholat ini jemaah yang mulia. Nabi SAW dari Abu Hurairah, beliau SAW bersabda, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, innar rajula la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar sudah sholat 60 tahun. Ya. Wa ma taqbalu lahu sholatan. Tidak satu sholat pun yang diterima. Tak satu pun sholatnya yang diterima. Wala'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Bisa jadi dia menyempurnakan ruku tapi sujudnya nggak sempurna. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a, dan dia menyempurnakan sujud dan tidak menyempurnakan ruku. Ya, maka sangat berhati-hati kita jemaah yang mulia, jangan sampai sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita bosan untuk mempelajari, ya, ilmu-ilmu agama. Di antaranya adalah ilmu tauhid, kemudian sholat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung praktek salat beliau di mimbarnya 3 anak tangga. Jadi dilihat oleh para sahabat. Ketika beliau ruku dan sujud, beliau turun. Jadi langsung dilihat oleh para sahabat. Kemudian jemaah yang mulia, kita langsung saja masuk kepada urgensi sholat. Satu-satunya ibadah yang langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam terima adalah sholat. Langsung beliau sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat dengan di-mi'rajkan, naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merintah salat, untuk menerima perintah salat. Namun beliau tidak melihat Allah, ya, hanya melihat cahaya. Urgensi salat yang pertama adalah mendirikan salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah syiar Islam yang paling besar setelah syahadatain. Wa may yu'azzim sa'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Makanya kita jangan sepilih masalah salat. Beberapa menit sebelum azan kita cepat agar kita bisa azan atau kita bisa salat sunnah tahiyatul masjid. Jangan sampai kita masbuk, apalagi imamnya sudah selesai salam, ya. Karena yang mengajak kita adalah Rabbul Alamin. Kesuksesan seorang itu tergantung bagaimana sholatnya. Hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Sholat dulu baru dia sukses, ya. Jadi agar kita ikhlas, menjaga keikhlasan kita ketika kita menjalankan sholat 5 waktu di masjid, khususnya bagi laki-laki, bukan supaya dikatakan alim, bapak ini alim nih, setiap hari 5 kali ke masjid. Niatkan adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, li ihya'i sunnah, menghidupkan sunnah, li izhari syiar Allah, untuk menampakkan syiar-syiar Allah yang paling utama, yaitu salat berjamaah. Jadi jangan takut dikatakan so alim. Anak muda ini so alim ini. Ya, bukan. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan salatlah bersama orang-orang yang ruku. Maka ayat ini dalil para ulama yang mewajibkan salat berjamaah, ya. Al-Baqarah ayat 43. Kemudian yang kedua adalah salat adalah salah satu rukun Islam. Jadi yang namanya rukun itu pahalanya tentunya lebih besar karena dia sesuatu yang wajib. Syarat untuk menjadi wali adalah kita itu wajib, ya, melaksanakan sesuatu yang wajib-wajib. Itu yang lebih utama daripada yang sunnah. Ma la yatimmu wajib illa bi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kewajiban itu melainkan dengannya, maka dia juga wajib. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari, ya, sifat salat Nabi, syarat dan rukun salat, wudu yang benar dan semacamnya. Nabi SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 tiang: syahadati an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Jadi di sini kenapa mendirikan salat, bukan mengerjakan salat? Para ulama menyimpulkan, ketika seseorang mendirikan salat, yang pertama dia wajib untuk berdiri, karena berdiri adalah rukun salat, di antara rukun salat yang 13. Yang kedua, seseorang itu bukan hanya berdiri secara lahiriah, tetapi dia harus khusyuk, hatinya juga ikut salat, bukan hanya badannya. Sehingga dia keluar dari salat itu, dia merasa puas, dia merasa lega, telah bermunajat kepada Allah. Dia merasa sesuatu itu, dunia itu kecil. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, hanya Allah lah yang maha besar. Minta tolong hanya kepada Allah. Makanya Nabi SAW, Iza fazi'a bisyai'in hazabahu bisalah, Iza hazibahu amrun fazi'a bisalah. Oh, kama qala Rasulullah SAW, apabila beliau didesak oleh sesuatu kesulitan, maka beliau buru-buru untuk sholat. Fasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan juga sholat. Makanya ada namanya sholat istikharah, sholat khusus meminta pilihan. Ya, artinya sholat sunnah apapun, kemudian doa istikharah. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya doa istikharah sebagaimana mengajarkan sebuah ayat dari Al-Quran. Itu kata para sahabat. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara pentingnya sholat, bahwasanya yang pertama kali akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Dalam hadis yang lain, pertama kali yang diadili adalah masalah darah. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Jadi apabila antara Allah dengan hambanya itu masalah sholat, apabila antara manusia sama manusia itu masalah darah, ya, menumpahkan darah. Makanya hadis ini tidak saling bertentangan. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuh. Yang pertama kali akan dicek, dihisab, diaudit, dikoreksi, dimintai pertanggungjawabannya adalah salat. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Apabila bagus salatnya, maka dia telah sukses dan telah berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila rusak salatnya, maka dia telah khaba, merugi dan binasa. Khaba wa khasira. Fa in taqasa min fariidatihi syai'an, apabila berkurang dari salat fardunya sesuatu, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman pada para malaikatnya, unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat sunnah. Fayukammilu biha man taqasa minal fariidah, maka disempurnakan dengannya apa yang kurang dari salat fardunya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala zalik, dan berlaku kepada seluruh amalan lainnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmizi. Jadi jamaah yang mulia, kita jangan mencukupkan salat fardu, ya, karena siapa yang menjamin di antara takbir sampai salam kita khusyuk 100%? Itu mustahil. Siapa yang menjamin wudhu kita sudah sempurna, bacaan kita sudah, makhrajnya sudah benar, ya, kemudian gerakan-gerakan kita semuanya sudah sesuai dengan sunnah? Maka itu sangat sulit. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk menambah dengan amalan-amalan solat-solat sunnah yang sangat banyak.
Bahwasanya Nabi SAW itu satu hari tidak kurang dari 40 sholat, 40 rakaat sholat sunnah. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam kitab Subulus Salam. Apa saja 40 rakaat sholat sunnah? Ini kita agak lari sedikit dari judulnya. Yang pertama adalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Ya, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, ya, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Makanya tempat kita ini alhamdulillah lama qomatnya, ya, bisa mencapai 45 menit. Nah, itu jangan hanya 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh 1 salam, tapi jangan seperti sholat zuhur, 1 tahiyatnya akhir saja, rakaat keempat 1 salam. Jangan ada tahiyat pertama, ya, tahiyat 1 saja di akhir. Kemudian 2 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Jadi ada berapa? 6, ya. 2 salat subuh, 4 rakaat salat zuhur sebelum dan, ya, sesudahnya, dan sesudah salat zuhur 2, berarti 8. Kemudian setelah salat maghrib 2 rakaat, dan ba'da atau setelah salat maghrib 2 rakaat. Jadi semuanya 12. Kemudian ditambah dengan 11 rakaat tahajud, 8 qiyamul lail, ditutup dengan 3 witir. Ditambah dengan 17 rakaat salat fardu. Jadi semuanya 40 rakaat, tidak kurang bila lakukan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaga solat setiap waktu. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian solat-solat, yaitu solat 5 waktu, was salatil wusta, dan solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat. Surah Al-Baqarah ayat 238. Para ulama menyebutkan salatul wusta adalah salat asar. Disebutkan di sini karena salat ini adalah di tengah-tengah, ya. Di antara salat fajar, salat zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Maka Nabi SAW mengatakan, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, terhapuslah amalan-amalannya. Ini pentingnya salat asar, ya, di saat manusia sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan ketika sakit sekalipun tetap diwajibkan sholat. Ya, ini adalah urgensi sholat itu sendiri. Walaupun ada dispensasi, ya, misalnya boleh tayamum, kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, kalau tidak bisa duduk boleh berbaring, kalau nggak bisa berbaring boleh dengan isyarat. Ya, sesuai dengan keadaannya. Kalau dia tidak bisa berwudu, boleh diwudukan. Nggak bisa juga, boleh tayamum. Nggak bisa juga, ya udah, isyarat. Ketika dia masih sadar dan tidak ada yang membantunya. Kanat bi bawasir, yaitu dari Imran bin Husain, aku menderita penyakit wasir. Fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala sholli qa'iman, salatlah berdiri. Jadi kalau orang ambeien itu nggak boleh banyak duduk, nggak boleh banyak berdiri, jadi serba salah, ya. Fa illam tastati faqa'idan, apabila kamu nggak bisa maka duduklah. Tapi kalau dia sholat fardu wajib untuk berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh berdiri, boleh duduk. Sholat tahajud misalnya, sholat malam boleh duduk, tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri, ya. Makanya kalau sudah capek lebih baik istirahat, kemudian nanti baru sholat lagi, gitu. Fa'il lam tastati fa'ala janbin, kalau nggak bisa juga kamu, maka di atas lambungmu, ya, berbaring. Hadis riwayat Bukhari.
Jadilah itulah urgensi sholat yang tidak bisa gugur bagi seorang laki-laki dan perempuan kecuali kalau dia haid dan nifas sampai akhir hayat seseorang. Kemudian yang kelima, sholat adalah tiang agama. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam." Pokok dari segala sesuatu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa zirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah, dan tiangnya adalah amuduhus shalah, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka jemaah yang mulia, itulah tadi pentingnya salat dan besarnya siksa bagi orang yang meninggalkan salat. Allah sediakan neraka yang khusus bagi mereka, yaitu neraka Sakor. Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang memasukkan kalian ke dalam Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Yang pertama sekali mereka mengatakan, kami bukan termasuk orang-orang yang sholat dahulunya. Jadi kita nggak boleh sepele dalam masalah sholat. Kemudian kisah-kisah zaman dahulu. Ada seorang pemuda berusia 17 tahun. Dia baru sekitar 2 jam saja dikuburkan. Kemudian dokter memintanya untuk digali lagi kuburannya. Apa yang terjadi? Maka seketika itu juga setelah 2 jam rambutnya menjadi putih, tengkoraknya itu keluar darah segar, ya, dan hancur. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang mengerikan tentang azab dan siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan para ulama berijma, ya, bahwasanya tidak ada bagian bagi orang yang meninggalkan sholat, dan sesuatu yang apabila ditinggalkan membuat seorang menjadi kafir adalah sholat. Walaupun ulama berbeda pendapat, kalau dia meninggalkannya dengan meyakini sholat itu wajib, maka ulama berbeda pendapat, atau karena dia malas. Tapi kalau dia meninggalkannya karena menganggap sholat tidak wajib, maka para ulama berijma bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah min zalik. Kemudian bab yang kedua adalah fadailus shalah, keutamaan salat. Jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ketika mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumpa, ya, kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, anda lupa, bahwasanya sholat yang pertama kali diwajibkan adalah 50 waktu, kemudian berkurang menjadi 5 kali, dan satu kebaikan pahalanya 10 kali lipatnya. Oleh karena itu kita bersyukur kita bisa sholat 5 kali dalam satu hari. Ini menunjukkan Allah sayang kepada kita, karena setiap kali kita sholat, maka bergugurlah dosa-dosa kita. Berguguran dosa-dosa kita, yaitu dosa kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna malam tagshal kabairu." Salat yang 5 waktu, yaitu di antara satu salat ke salat yang lain, dari antara satu Jumat ke Jumat yang lain, adalah penebus dosa-dosa apabila selama dia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, mereka hanya seminggu sekali beribadah, jadi sulit untuk mensucikan dirinya. Mengapa sholat hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil?
Karena dosa-dosa besar itu hanya dihapuskan dengan istighfar dan taubat. Oleh karena itu jemaah yang mulia, para ulama mengatakan la saghaira ma istimrar wala kabaira ma istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila dia melakukannya langsung beristighfar. Artinya harus taubat. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak sekali. Di antaranya, ma min ri'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayusinu wudu'aha. Tidaklah seorang muslim dia menghadiri salat wajib lalu dia membaguskan wudu'nya, wa khusyu'aha wa ruku'aha, dan memperbagus khusyuknya dan rukuknya, ila kanat kafaratan lima qablaha minaz dzunub, kecuali sebagai penembus dosa sebelumnya dari dosa-dosa, malam tu'ta kabiratun, selama dia tidak mendatangi dosa besar, wa zalika dahra kullah, yang demikian itu sepanjang hayatnya, sepanjang masa. Oleh karena jemaah yang mulia, ada seorang syekh dari Arab Saudi atau seorang kakek tua, dan dia sakit sehingga dia nggak bisa sujud. Maka dia berdoa setiap saat supaya dia bisa sujud kepada Allah 1 kali sujud. Ya. Maka betapa senangnya ya kita, kapanpun kita mau, berapa kali kita mau, bisa kita sujud. Itu yang pertama, menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, salat mencegah orang dari berbuat maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menafsirkan, seorang hamba jika mendirikan salat, menyempurnakan rukun dan syaratnya, khusyuk dalam mengerjakannya, maka akan terang hatinya, akan suci pikirannya, dan bertambah imannya serta ketakwaannya. Semakin semangat berbuat kebaikan dan terkurangi bahkan hilang semangatnya untuk berbuat buruk. Maka secara otomatis dengan menjaga solat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tafsir As-Sa'di. Jadi ketika seorang solat, lihat apa pengaruhnya dalam jiwa kita. Kalau tidak ada pengaruhnya, berarti solat kita harus dipertanyakan. Kalau ada orang yang solat tapi dia maksiat jalan terus, STMJ, solat terus maksiat jalan, gitu ya. Bukan susu telur madu jahe, bukan ya. Susu madu telur jahe, STMJ. Solat terus maksiat jalan, bukan solatnya yang salah, tapi bagaimana cara dia melakukan solat. Apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Dia paham nggak yang dia baca? Ya. Karena solat itu adalah munajat kepada Allah. Kalau kita solat dengan khusyuk, kita akan ingat suatu saat kita akan berdiri di hadapan Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Suatu saat kita akan ditanyai, bicara kepada Allah, laisa bainahu wa bainahuma terjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Jadi kita semuanya akan ditanya, berdiri langsung. Ya. Maka apabila seseorang memperbagus solatnya di dunia ini, maka dia akan dimudahkan jalannya di atas sirat dan dimudahkan qiyamnya nanti yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Dia akan dimudahkan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu salat adalah amalan yang paling afdal setelah dua kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ayya al-amalil afdal, ayyal amali afdalu, amalan apa yang paling afdal? Qal as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya, atau ditafsirkan salat di awal waktu. Qal qultu summa ay, kemudian apa lagi? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa qultu summa ay qal al jihadu fi sabilillah, kemudian aku mengatakan, apalagi wahai Rasulullah? Beliau bersabda, jihad fi sabilillah. Kita lihat di sini, ketika Nabi ditanya, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan orang yang bertanya tadi. Jadi Nabi melihat ada seorang sahabat yang dia ini lebih membutuhkan sholat, ya, dan secara umum kebanyakan juga sholat. Maka Nabi SAW, amalan yang paling afdal adalah sholat. Kemudian yang keempat, sholat akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Umar, annahu zakara sholata yauman faqal. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan tentang perkara sholat. Maka Nabi SAW bersabda, man hafazu 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia akan memiliki cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur. Barang siapa yang tidak menjaganya, dia tidak memiliki cahaya, wala burhan wala najah, tidak memiliki petunjuk dan tidak memiliki keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Takhrij Musnad Imam Ahmad. Lihat, ketika kita membaca doa ketika menuju masjid, maka kita doanya apa? Allahumma ajal fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran, sampai akhir. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, lisanku cahaya, kanan kiriku cahaya, depan belakangku cahaya. Allahumma atini nuran ala nurin. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya di atas cahaya. Kenapa? Ketika kita menyeberangi sirat, sirat itu gelap. Itu dengan cahaya amal soleh kita. Ada orang yang cahayanya itu hidup mati seperti kunang-kunang. Ketika hidup dia jalan, merangkak. Ketika mati dia diam. Kapan sampainya seperti itu? Makanya ana wasiatkan kepada ana dan kita semua, masalah solat ini adalah masalah yang sangat urgen di atas yang lain. Kalau bos kita manggil, kita cepat-cepat, ya. Nah sekarang yang memiliki langit dan bumi, kita tahu jam-jam sholat, pasang alarm 5 menit sebelum azan, kita yang azan, ya, besar sekali pahala azan. Semua orang yang sholat, maka muazzinnya akan mendapatkan pahala orang yang sholat. Bayangkan, karena dia yang mengajak. Man dalla ala khairin falahu ajru amilihi, falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada sesuatu, mandalla ila khairin, kepada kebaikan, maka dia untuknya lah pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi berlomba-lomba, ya, jangan kamulah azan, kamulah imam, kamulah, gitu ya. Jadi kecuali kalau memang sudah ada imam rawatib. Kemudian berikutnya, ini hadisnya. Kita tutup dengan hadis ini. Salat merupakan sebab terbesar untuk masuk surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kuntu
ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataitu biwadu'ihi. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangkan air wudu beliau, wa hajatihi, dan segala kebutuhan beliau. Faqala li sal, maka beliau bersabda, mintalah. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku meminta agar aku bisa menemanimu di surga. Artinya surganya Robi'ah dekat dengan surganya Nabi. Au ghairi zalik, atau yang semacamnya. Qultu huwa zakah. Maka Nabi mengatakan au ghairi zalik, atau ada lagi pertanyaan selain itu, kata Nabi. Maka kata si Robi'ah, huwa zak. Permintaanku cuman itu. Itulah permintaanku. Qal fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Maka tolonglah aku atas dirimu, bantulah aku untuk dirimu dengan banyak sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 489. Maksudnya adalah dengan memperbanyak salat sunnah, seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai dekat dengan Rasulullah SAW seperti yang beliau janjikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Itulah ketika seorang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat waktu ketika dia paling dekat dengan Allah dan akan dinaikkan derajatnya. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.